Studi terbaru menemukan bahwa mengonsumsi jus buah, minuman bersoda lalu kopi dapat meningkatkan risiko stroke, sedangkan minum teh hitam juga teh hijau dapat mengurangi risiko ini. Dalam satu analisis, para peneliti menemukan bahwa minum hingga satu minuman berkarbonasi. Dalam satu analisis, para penelitian menemukan bahwa minum hingga satu minuman berkarbonasi per hari, baik yang mana dimaniskan dengan gula atau pemanis buatan, dikaitkan dengan peningkatan risiko stroke secara keseluruhan sebesar 22%. Studi yang disebutkan mencatatkan data bahwa peningkatan risiko stroke berasal dari banyak komoditas yang mana dipasarkan sebagai jus buah mempunyai komposisi konsentrat. Ini adalah merupakan gula tambahan, kemudian material pengawet yang tersebut tinggi yang digunakan dapat menghilangkan faedah yang mana terkait dengan buah segar serta meningkatkan risiko stroke. Dilansir dari Times of India hari Sabtu, penelitian lain mencatatkan data bahwa mengonsumsi tambahan dari 4 cangkir kopi sehari meningkatkan risiko stroke hingga 37%. Namun, asupan yang dimaksud lebih besar rendah tak meningkatkan resiko stroke. Minum teh khususnya pada jumlah keseluruhan yang digunakan cukup dapat membantu menurunkan resiko stroke yang mana disebabkan oleh gumpalan darah. Penelitian menunjukkan bahwa konsumsi lebih lanjut dari 7 gelas teh per hari dapat menurunkan resiko stroke hingga 18-20%. Konsumsi 3 hingga 4 secangkir teh hitam setiap hari dikaitkan dengan penurunan resiko stroke hingga 29%, sementara konsumsi teh hijau pada jumlah total yang tersebut identik dapat mengurangi resiko stroke hingga 27%. Teh hitam serta hijau sama-sama mempunyai khasiat kemampuan fisik yang digunakan signifikan pada menjaga dari stroke. Ahli gizi lulusan Universitas Indonesia Fania menyarankan agar konsumsi cemilan dengan bijak, seperti memilih cemilan dari makanan whole food yang tidak mengalami proses pengolahan terlalu lama. Ada beberapa pilihan cemilan sehat seperti buah-buahan segar, sayur-sayuran, kacang-kacangan, dan yogurt rendah gula yang dapat menambah asupan nutrisi. Buah-buahan terutama apel dapat menjadi pengganti cemilan yang baik karena kandungan nutrisi dan flavonoidnya. Mengonsumsi makanan yang mengandung flavonoid dapat mengurangi resiko berbagai penyakit seperti diabetes dan kanker. Ungkap Fania saat peluncuran musim terbaru Apple Rocket di Jakarta Selasa. Fania juga mencatat bahwa kebiasaan mengemil seringkali dikaitkan dengan makanan processed food yang sudah melalui banyak proses pengolahan seperti gorengan. Ada 5 alasan yang membuat seseorang memilih cemilan yang tidak sehat, yaitu mudah ditemukan, enak, murah, membuat ketagihan, dan dianggap menyenangkan. Makanan processed food umumnya tinggi gula, garam, dan lemak. Kita harus memperhatikan batas konsumsi makanan ini karena meskipun sedikit tetap tinggi gula, garam, dan lemaknya, kata Fania. Namun, ngemil sendiri sudah menjadi kebiasaan yang umum dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini karena adanya rasa lapar yang muncul di antara waktu makan utama, penurunan energi, atau keinginan untuk menikmati rasa makanan tertentu. Sayangnya, sebagian besar orang menghindari cemilan karena dianggap tidak sehat. Padahal dengan memilih cemilan yang sehat, ngemil dapat menjadi kebiasaan yang baik. Olahraga memang merupakan salah satu aktivitas yang sangat baik untuk dilakukan. Namun, apabila dilakukan di tempat gym, hal itu bisa menjadi sarana penularan infeksi kulit. Infeksi kulit yang sering terjadi di gym bisa disebabkan oleh beberapa faktor seperti bakteri, jamur, hingga virus. Hal ini disebabkan oleh aktivitas olahraga di gym yang membuat seseorang berkeringat dan kurangnya kebersihan peralatan gym. Oleh karena itu, redaksi duniadiet.com akan memberikan informasi mengenai 7 infeksi kulit yang dapat tertular di tempat gym. Infeksi kulit yang pertama adalah folikulitis. Infeksi ini terjadi di folikul atau pori-pori kulit dan ditandai dengan munculnya benjolan kecil berwarna merah seperti jerawat. Folikulitis biasanya disebabkan oleh bakteri, jamur, maupun saluran keringat yang tersumbat. Selain itu, folikel juga bisa terluka dikarenakan gesekan permukaan kulit dengan baju olahraga atau dengan permukaan kulit yang lain.
Jika folikel ini terluka, maka bakteri dan jamur bisa dengan mudah tertular dan menyebabkan infeksi folikulitis. Infeksi kulit selanjutnya adalah impetigo yang disebabkan oleh bakteri. Infeksi ini ditandai dengan bercak merah dan kulit yang melepuh, biasanya di sekitar wajah, tangan, dan kaki. Gejala impetigo biasanya baru terlihat setelah 4-10 hari sejak pengidap terpapar bakteri. Bakteri penyebab impetigo dapat berkembang di kondisi panas dan lembab, sehingga infeksi ini sering terjadi di Indonesia. Kutu air juga merupakan infeksi kulit yang sering terjadi di tempat gym. Infeksi ini disebabkan oleh jamur dan biasanya ditemukan di sela-sela jari kaki. Kutu air ditandai dengan sela-sela jari kaki yang memerah, terasa gatal, dan bersisik. Jamur ini biasanya tumbuh di sekitar tikar gym yang sudah terkontaminasi dan bisa menular pada kaki yang basah karena keringat. Ringworm atau kadas juga merupakan infeksi kulit yang disebabkan oleh jamur. Infeksi ini ditandai dengan kulit yang gatal dan kemerahan, dan terkadang terbentuk lingkaran merah yang terbatas jelas. Ringworm bisa menular melalui kontak langsung dengan pengidap atau melalui barang-barang yang terkontaminasi seperti handuk atau pakaian. Staph infection adalah infeksi yang disebabkan oleh bakteri Staphylococcus. Infeksi ini ditandai dengan kulit yang merah, bengkak, dan terasa sangat panas. Jika tidak segera diobati, staph infection bisa menyebabkan luka bernanah yang berbahaya. Bakteri ini juga bisa menyebabkan infeksi serius lainnya seperti pneumonia dan keracunan darah. Herpes adalah infeksi yang disebabkan oleh virus herpes simplex. Infeksi ini ditandai dengan munculnya benjolan kecil berisi cairan pada kulit atau selaput lendir yang terasa gatal dan terkadang nyeri. Herpes sangat mudah menular melalui kontak langsung dengan kulit, barang-barang yang terkontaminasi, atau melalui hubungan seksual. Molluscum adalah infeksi kulit yang disebabkan oleh virus Molluscum. Infeksi ini ditandai dengan munculnya benjolan kecil berwarna putih atau gelap yang terasa gatal dan terkadang nyeri. Infeksi ini bisa menular melalui kontak langsung dengan pengidap atau melalui barang-barang yang terkontaminasi seperti handuk atau pakaian. Untuk mencegah infeksi kulit di tempat gym, sebaiknya selalu bersihkan alat-alat gym sebelum dan setelah digunakan. Pastikan juga untuk membersihkan tubuh setelah berolahraga. Jika mengalami gejala infeksi kulit, segera konsultasikan dengan dokter untuk mendapatkan pengobatan yang tepat. Dengan demikian, Anda dapat terhindar dari 7 infeksi kulit yang dapat tertular di tempat gym.